Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang terus merawat dan membina masjid ini sebagai kebanggaan Sumatera Barat, khususnya warga Muhammadiyah yang sudah cukup tua dan menjadi saksi hidup tentang dinamika dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Padang melalui masjid yang kita cintai ini. Memang terjadi penurunan dari segi jumlah jemaah. Ini tadi sudah disampaikan oleh pengurus. Memang masjid ini terlalu besar untuk jemaah yang hadir malam ini. Tapi itu tidak penting sebenarnya Bapak Ibu, karena seperti disampaikan oleh MH Ainun Najib, hidup bukanlah soal jumlah, tapi hidup itu adalah keteguhan iman, kesungguhan perjuangan, dan abadinya kesetiaan. Bapak dan ibu-ibu jemaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini ceramah saya beri judul Ramadan Bulan Keberkahan. Banyak hadis yang memberikan informasi kepada kita bahwa bulan Ramadan ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Allah tidak pernah menurunkan hukum bagi hambanya kalau tidak memiliki hikmah yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi kadang-kadang hikmah itu tidak mudah dipahami kalau tidak dilakukan penelusuran. Mengapa orang masih banyak yang tidak mampu melaksanakan puasa? Karena tidak memahami spirit atau makosid tujuan Allah mensyariatkan puasa itu. Kalau sholat Jumat ini mungkin dipenuhi oleh jamaah, tapi jalan raya itu juga masih dipenuhi oleh umat Islam yang tidak sholat Jumat. Puasa pun seperti itu. Mulai besok kita akan menyaksikan sejumlah orang yang berkumpul di tempat-tempat berbuka puasa, gegap gempita sampai sholat Isya, sampai sholat tarawih, hanyut di tempat itu menikmati santapan buka puasa. Mengapa tidak mampu melakukan sholat tarawih? Karena tidak mampu menelisik makna yang tersembunyi di balik perintah sholat, termasuk sholat tarawih itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang penulis yang terkenal
yang berkebangsaan Suriah tapi hidup di Eropa menuliskan lebih dari 15 keberkahan Ramadan. Dia tulis dalam bukunya yang cukup populer di Eropa yang berjudul Fasting a Great Medicine. Puasa adalah obat terbaik. Bapak Ibu, di Amerika, Inggris, Swiss, Jerman sekarang itu membuka apa yang disebut dengan tempat-tempat pengobatan alternatif, dan media atau teknik pengobatan itu untuk penyakit-penyakit tertentu itu menggunakan puasa. Subhanallah. Puasa dijadikan orang yang tidak beragama Islam sebagai terapi untuk mengobati berbagai penyakit. Maka pantaslah Rasul mengingatkan, sumu tasihhu, puasalah, kamu pasti akan sehat. Dan banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, satu keberkahan dari puasa Ramadan akan menyehatkan badan seseorang. Belum lama Universitas Washington Amerika melakukan riset. Ternyata 1 dari 5 penyakit, ini lebih kurang 20%, itu disebabkan oleh cara berkonsumsi yang tidak benar. Maka cara menanggulanginya adalah dengan berpuasa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, seorang ilmuwan juga yang sekaligus dokter dari Amerika yang bernama Carlo, dia mengatakan Muhammad adalah dokter terbaik dengan membawa ajaran agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu keagungan ajaran Islam. Jadi dia tidak hanya fokus kepada nilai-nilai spiritual yang akan memberikan ketenangan bagi manusia, tapi di balik itu ada pahala yang disebut dengan pahala praktis dalam kehidupan. Di pahala itu ada beberapa kategori. Setiap kita melakukan ibadah, ada yang disebut dengan pahala psikologis. Kalau orang baca Quran, sholat dengan betul, jiwanya pasti tenang, terhibur. Itu namanya pahala psikologis. Ada pahala teologis yang kita yakini nanti di akhirat orang yang banyak ibadah akan bahagia dan orang yang jauh dari agama Allah akan sengsara. Itu pahala teologis. Dan nanti akan kita buktikan dan kita rasakan. Tapi ada pahala praktis dalam kehidupan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Apapun ajaran Allah yang pahala praktis itu, yang langsung bisa dirasakan manusia secara fisik, itu akan muncul dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, keberkahan dari puasa itu menurut Ali Wasil Al-Hilwani dalam bukunya yang saya sebutkan tadi, Fasting a Great Medicine tadi itu, dia sebutkan tatwirul hasasiyah al-ijtimaiyah. Puasa
akan menumbuhkan solidaritas sosial. Bapak Ibu, tadi Pak pengurus sudah menyinggung bahwa puasa ini salah satu tujuan penting adalah membangkitkan rasa kebersamaan melalui sentuhan kepekaan sosial. Kalau di luar bulan Ramadan ada orang yang makannya hanya sekali, kadang 2 kali, dan kadang-kadang hanya dengan ubi. Ada orang yang makan berkali-kali, unlimited, dengan menu yang serba dia sukai. Ini ada gap. Maka puasa Ramadan diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk saling berbagi. Dari mana munculnya? Logikanya, kalau biasanya makan 3 kali, sekarang jadi 2 kali, ada 1 porsi yang harus didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Walaupun, sekali lagi kita ulang, 1442 tahun umat Islam melakukan puasa, sampai hari ini masih mencari bentuk dalam konteks yang disebut dengan kepekaan sosial ini. Puasa yang seharusnya mengurangi konsumsi, tapi di lapangan tidak bersobok itu. Siang tadi, ibu-ibu yang belanja di pasar, itu harga kebutuhan pokok itu tidak relatif stabil, tapi naik. Daging naik, gula naik, telur naik. Kok naik? Seharusnya kan turun. Tapi mengapa terjadi inflasi? Karena puasa yang menahan 1 kali makan itu ternyata belum berpengaruh di lapangan secara ekonomis. Seharusnya makan 1 kali itu menjadi menurunkan harga, dan biaya untuk itu didistribusikan kepada orang-orang yang mampu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Indonesia termasuk yang gap antara orang kaya dengan miskin masih perlu diperjuangkan. Maka puasa ini memberikan sentuhan agar orang yang punya mendekatkan jarak dengan orang yang tidak punya. Bahkan kalau perlu, seperti yang disinggung oleh ayat, azizun alaih ma anittum, merasakan penderitaan tetangganya, saudaranya, dan yang lain-lain. Mengapa kalau imam selesai sholat disunnahkan menghadap ke jamaah, memutar badannya? Dan itu juga dilakukan Nabi. Nabi sesungguhnya sedang mengabsen siapa jamaah yang tidak hadir. Kalau tidak hadir, ditelusuri mengapa tidak hadir. Jangan-jangan karena ada persoalan ekonomi. Maka satu masjid dengan komunitas jamaah tertentu dan membiarkan tetangga masjid itu terlunta-lunta, itu sebenarnya dosa berjemaah. Harus dibantu. Yang bisa menggaleh kogorobaan, menyopir, tidak ada SIM, komiti. Itu yang azizun alaih ma'anittum, merasakan penderitaan orang lain. Puasa ini merangsang ke arah itu, sehingga gap itu tidak terlalu jauh. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang pada masa Umar bin Khattab
mengangkat gubernur di Hims, Irak. Suatu ketika Umar datang memanggil, bukan datang, orang-orang dari Hims dan bertanya, meminta kepada utusan itu, uktubuli fuqaraikum hatta uktihim min malil muslimin. Tolong tuliskan di kampung kalian siapa yang miskin di situ, supaya dibantu dengan zakat dari kaum muslimin. Maka ditulislah sekian nama. Satu yang menarik perhatian Umar yang bernama Sa'id ibnu Amir. Lalu dia bertanya, man Sa'id ibnu Amir? Siapa Sa'id bin Amir itu? Lalu dijawab utusan itu, Amiruna, dia gubernur kami. Dan ditanya oleh Umar, Amirukum fakir? Gubernur kamu fakir? Mereka jawab, na'am, ya, wallah, innahu tamurru alaihi al-yamut tiwal, matu kodu fi baitihi naron. Sering beberapa hari rumahnya tidak berasap, tidak memasak bininya doh. Umar menangis, tangis bahagia dan tangis sedih. Bahagia karena gubernurnya begitu bersahaja sehingga sampai-sampai tidak memiliki bahan makanan untuk dimasak. Dia sedih karena memang gubernurnya fakir. Bapak Ibu tidak usah mengambil kesimpulan, pejabat boleh punya fasilitas, boleh punya mobil, boleh punya rumah, boleh punya gaji besar. Tapi jangan lupa untuk mendekatkan jarak dengan rakyat kecil. Lalu Umar menyiapkan sekian dinar, kasihlah ini kepada keluarganya supaya mereka bisa hidup. Tapi saat disampaikan utusan itu kepada Sa'id bin Amir, bantuan dari gubernur, dari Khalifah Umar, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seakan-akan telah terjadi musibah ketika dia dibantu oleh Khalifah. Lalu istrinya datang, apa yang terjadi? Hal tuwaffi Amirul Mukminin? Apakah Amirul Mukminin Khalifah Umar meninggal? Dia bilang, a'dhamu min dzalik, lebih gawat lagi dari itu. Lalu dia merahasiakan, maukah kau membantu atusa'iduni an dzalik? Maukah kau membantu saya dengan hal ini? Istrinya bilang, ya tentu saja. Tolong serahkan ini kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Inilah sentuhan, refleksi dari nilai-nilai puasa, di mana orang merasakan penderitaan orang lain. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Dan inilah salah satu spirit keberkahan dari Ramadan ini, agar kesejahteraan itu lebih merata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ujung dari puasa ini adalah berbagi melalui zakat fitrah. Orang yang tidak berzakat disebut Nabi puasanya mu'allaq bainas sama'i wal ard, terkatung-katung. Jadi derma ini adalah ajaran yang harus diimplementasikan dari nilai-nilai puasa itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir ini, yang ketiga dari yang ingin kita sampaikan pada malam ini adalah tahrirur ruh min iqra'is syahwah. Puasa akan mampu membebaskan hawa nafsu kita, membebaskan jiwa kita dari hawa nafsu. Bapak Ibu, Indonesia sekarang
sedang berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dulu tahun lalu setiap 15 menit terjadi kejahatan. Sekarang meningkat, setiap 10 menit terjadi kejahatan. Dan nomor 1 adalah Kota Medan. Sumatera Barat tidak termasuk di urutan 10 besar, karena orang Sumatera Barat, Minangkabau, budayanya religius, dan mungkin itu adalah buah dari puasa. Mengapa terjadi kejahatan? Nafsu. Dengan berbagai model, berbagai penyebab, kejahatan sangat merajalela di Indonesia. Banyak manusia yang dibajak oleh nafsunya dan melenceng dari kehidupan yang benar. Bapak Ibu, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, semakin nafsu membajak diri kita, semakin kita tidak akan bahagia. Karena itulah ajaran puasa mengundang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ruku, sujud, baca Al-Quran, berzikir, agar belenggu dari hawa nafsu yang membajak diri kita bisa kita lepaskan. Maka menurut ulama-ulama bahwa puasa ini akan mampu mengendalikan hawa nafsu manusia dan berada pada jalur yang benar. Karena bagaimanapun kejahatan-kejahatan, kelalaian-kelalaian itu adalah pengaruh hawa nafsu yang kadang-kadang sulit menilainya karena dia ada di dalam pikiran manusia. Anak-anak kita sekarang yang dalam sehari semalam mereka menghabiskan paling tidak rata-rata Indonesia umur 14 sampai 60 tahun 7 jam sehari bermain apa yang disebut dengan makhluk ini, dengan bermacam-macam apa yang diakses dan banyak yang tidak baik. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu membajak orang untuk hanyut di dalam media ini. Kadang-kadang justru lebih dekat kepada makhluk ini dibanding saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Jam 12 malam masih banyak anak muda yang hanyut dengan makhluk ini. Jam 1 masih, jam 2 masih, jam 3 masih, dan tidak sedikit dari kalangan orang tua. Ini dibajak oleh nafsu. Puasa Ramadan dengan pemaknaan yang begitu mendalam, insya Allah kita akan mampu paling tidak mengurangi intensitas keakraban kita dengan makhluk yang sudah menjadi fenomena kesesatan di berbagai penjuru dunia ini. Semoga Allah akan terus membimbing kita dalam menjalani puasa Ramadan dengan segala amal ibadah turunannya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Maka insya Allah di akhir Ramadan nanti kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena kita sudah kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang terbebas dari dosa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu 'alat thariqah la aghshaynahum ma'an ghadaqa, kata Allah. Kalau kamu terus berada pada jalan yang lurus, Allah akan menyuguhkan kehidupan yang damai bagi kamu. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.